Dan ada lagi pepatah orang, bagaimanapun yang pertama itu paling berkesan. Termasuk pacar pertama. Saya yang ditetapkan. Masya Allah. Itu tanggalnya berapa? Iya, saya masih ingat betul bulan Mei 2005. 8.000 Tapi masuk. yang lolos berapa? Yang lolos itu di waktu saya kurang lebih 3.000. 3.000 berarti Pak Modin 1.000. Kurang lebih masih ada sekarang ribuan. Yang kedua sekarang ini. Iya, yang sekarang ini berjuang, Pak. Iya, yang dari 100 kurang lebih madrasah saya masuk, sekarang sudah 580 madrasah. Al-fadlu lil mubtadi. Ya, kemuliaan itu memang mutlak miliknya pelopor atau pendahulu. In ahsanal muqtadi. Meskipun yang di belakang, belakang terbaik. Saya bilang, oh Anda orang di sini, Pak? Iya. Saya ada niat untuk mau ke Sulawesi Barat jika ada peluang ke sana. Itu di situ mulai. Begitu ada sinyal begitu, saya ke Sulawesi Barat. Ke Makassar, saya tahu betul ada namanya Rahmat Hasanuddin. Oh, iya. Pejuang Sulbar. Pejuang Sulbar. Saya diantar Pak Rahim, Pak Hamsi, bawa ke rumahnya Pak Rahmat Hasanuddin, diperkenalkan sekaligus mengenal pribadi saya. Ya, saya berikan gagasan-gagasan saya kalau memang saya ditakdirkan jadi Kakanwil. Saya katakan bahwa saya sudah mengenal Sulawesi Barat dari teman-teman. Bahwa di Sulawesi Barat itu sudah hampir pensiun pegawai di sana, tinggal kurang lebih 100. Ya, kemudian di sana masyarakat kita ini sangat cenderung masuk di pendidikan agama madrasah. Kemudian yang kedua, saya ingin berjuang mengangkat pegawai untuk mengisi kekosongan yang ada di Sulawesi Barat. Dan itu terbukti. Ya itu memang niat saya dari situ, dari awal. Begitu Pak Rahmat Hasanuddin sebagai tokoh pendiri Sulawesi Barat diminta oleh menteri supaya ada tokoh Sulawesi Barat yang datang pada saya. Itu kata Pak Menteri. Pak Menteri, ya harus ada tokoh pendiri Sulawesi Barat yang meyakinkan dia. Oh iya. Menteri waktu itu siapa? Pak Mahtu Basuni. Oh, Mahtu Basuni. Berangkatlah Pak Rahmat Hasanuddin dengan teman-teman Pak Muhlis Latif, Pak Nafis, yang sekarang ketua MUI, memberikan semacam rekomendasi. Pertimbangan itu bahwa ini pas ini karena pernah hidup di tengah-tengah non-muslim. Kalau ini karena sudah pasti bisa menyesuaikan, karena Sulawesi Barat ini adalah daerah yang majemuk, majemuk heterogen, ya toh, dan daerah yang baru selesai konflik waktu itu masih hangat. Saya yang ditetapkan. Masya Allah. Itu tanggalnya berapa? Iya, saya masih ingat betul bulan Mei 2005. Ya, karena pertimbangan tadi itu. Ya tadi, pertimbangan itu. Kemudian saya pelaksana tugas PLT. Itu hampir 1 tahun. Sesudah saya dilantik, naik pangkat saya, kan, ya kurang lebih 8 bulan, terus pangkat sudah menyesuaikan, kemudian dilantik oleh gubernur penjabat waktu itu Entarto. Itu sampai 2011 akhir. Berarti 2005 ke 2011 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Jadi iya, yang menarik itu di bulan Oktober itu sudah beralih ke Kanwil sesudah saya, gubernur minta karena musim haji
pemberangkatan haji dan pemulangan haji jangan lepas. Ya, waktu itu ada Pak Kakanwil bahwa Anda dari situ belajar dulu, ya. Begitu Pak Gubernur, ya. Biar dulu untuk menangani pemberangkatan dan pemulangan. Jadi 2 bulan di situ. Karena sama-sama sebetulnya ini, Ya. Pak Anwar Adnan Soleh juga gubernur pertama, Ya. Ya. Bapak juga adalah Kakanwil pertama, Jadi saya masih beraktivitas membantu Pak Muhlis di dalam mengelola haji sampai Desember, sampai Januari selesai. Baru setelah itu kemudian. Kemudian di situ saya diangkat jadi ketua FKUB. Berarti 2012 sudah. Ya, 2012 lepas. Pas 2012. Oke. Nah, saya ingin Bapak memberikan sedikit testimoni ini. Seperti apa gambaran Kementerian Agama Sulawesi Barat hari ini yang terus mengalami perkembangan. Ya. Meskipun kita tentu tidak menyaksikan. Saya masih ingat ada satu adigium Arab yang mengatakan al-fadlu lil mubtadi in ahsana al-muqtadi, bahwa kemuliaan itu harus diberikan kepada pendahulu sebagai pelopor, meskipun mungkin orang yang di belakang itu lebih baik. Coba kasih gambaran ini. Jadi dalam perjalanan karir saya itu yang pertama koordinasi dengan pemerintah itu utama. Lintas sektoral. Ya, lintas sektoral itu harus terjalin. Kita harus proaktif, apalagi kalau dimensi keagamaan. Urusan keagamaan itu kita selalu jadi pelopor. Kita tidak boleh Pemda yang mengundang. Kita yang harus tahu jadwalnya gubernur, walaupun kita tidak terlibat di situ, tapi jadwal agenda gubernur itu harus tahu dari ajudan. Harus merapat. Jadi agenda gubernur sudah terdaftar di ajudan, itu harus di tangan saya. Ada acaranya di Tepoyo, ada di perbatasan, ada di Mamasa, tanpa saya diundang. Jadi saya selalu dahului. Itu teori yang dibangun dulu. Itu teori saya itu. Sampai kagum, ada kamu di sini Pak Sabudin ya. Ya. Karena kegiatan itu ada hubungannya dengan fungsi. Tugas pokok Kementerian Agama di situ. Ya. Jadi kadang-kala ada acara di mana Pak Gubernur ada dan Bapak tidak diundang. Tidak diundang. Tapi sudah ada duluan. Iya, baik Kristen maupun Islam. Karena namanya agama ya, mungkin dia lupa kita diundang. Tapi kehadiran saya itu, menyenangkan sekali gubernur. Pasti. Apalagi kalau gubernur ada permintaan bantuan. Bantuan pasti itu selalu ada permintaan bantuan di masyarakat. Jadi sebelum pidato gubernur, Pak Gubernur, saya ada bantuan saya. Umpamanya madrasah, berapa? 200 juta, Pak. Oh ya. Jadi gubernur dengan enak beri sambutan. Ya toh, panitianya ini kami punya madrasah, kami punya ini, butuh ini. Terus dengan semangat gubernur mengatakan, Pak Kakanwil saya minta bantu ini madrasah. Boleh 200? Ya toh, boleh Pak Gub, karena saya sudah bisik memang kan. Nah, gitu tekniknya. Jadi namanya sinergitas merasa bahwa saya perintah Pak Kakanwil. Apa yang dibilang kan, kalau Kakanwil 200, saya tidak mau kalah, saya 250. Kira begitu. Dan di gereja pun juga begitu, masjid apalagi. Kemudian yang kedua, saya rutin kalau selama saya ada di Mamuju, pasti saya yasinan di rumahnya. Yasinan setiap malam Jumat? Setiap malam Jumat kalau saya ada bertepatan. Dan saya selalu usahakan Jumat di sana. Walaupun gubernur tidak ada panggilan. Ya, saya naik dan sesudah itu saya SMS Pak Gubernur. Pak Gubernur, baru selesai kami doa dan yasinan di rumah, yang hadir ini alhamdulillah mantap Pak Kakanwil. Begitu balasannya. Itu rutin. Itu teori yang dibangun. Teori.
Tapi saya sudah bangga sekali melihat bahwa Pak Mulis itu punya program yang dia lanjutkan apa yang kita sudah rintis. Nah, tapi begitulah sehingga hanya waktu singkat. Setelah itu diganti kemudian. Nah, sesudah itu ada PLH Pak Dinar kurang lebih 1 tahun. Tapi waktu itu belum rezekinya jadi Kakanwil Pak Muhdin. Ya, Pak Muhdin cukup dan itu berlangsung lama, Bang. Ya, Pak Muhdin 4 tahun. Ya. Kalau kita tadi 6 tahun ya? Ya, 6 tahun lebih, bahkan lebih. Itu Pak Muhdin memulai penataan organisasi tata kelola semakin baik karena sudah mulai digital. Digital itu sudah mulai dikembangkan, kemudahan semakin bisa dijangkau. Kalau saya dulu masih manual, ya, usulan pegawai-pegawai itu. Dulu ndak ada begini, Pak. Ya, dulu ndak ada. Ya, berkarung-karung itu kita bawa ke Jakarta. Itu berkas-berkas 4 rangkap. Wah, itu penuh, itu ruangan di pusat. Satu kargo itu kalau di pusat. Satu kargo. Ya, kemudian syukur waktu itu 8.000 kita ajukan. Honor guru, honor apa segala macam ya. Oh, jadi 8.000. 8.000 tapi yang masuk. lolos berapa? Yang lolos itu di waktu saya kurang lebih 3.000. 3.000 berarti Pak Muhdin 1.000. Ya, orang lebih masih ada sekarang ribuan. Yang kedua sekarang ini. Ya, yang sekarang ini berjuang, Pak. Iya, yang punya nomor di BAKN itu dokumen administrasi terdaftar K2 itu. Nah, kenapa saya prioritaskan 2 itu? Guru dengan madrasah, karena saya lihat yang saya usulkan ini cukup besar. Yeah. Nah, bagaimana nanti setelah diangkat, di mana mereka mau mengabdi, di mana mereka mau mengajar. SK mulai berdatangan, terus saya programkan buka akses, buka madrasah di mana-mana. Saya programkan madrasah itu sekian ratus. Maka saya berkunjung ke daerah, saya lihat potensial untuk ada tenaga untuk mengajar, saya ajak, Anda mau mengajar, siapkan lahan. Saya bantu dirikan madrasah dengan cepat, karena sudah didipa. Dari 100 kurang lebih madrasah saya masuk, sekarang sudah 580 madrasah. Percepatan itu. Dari 100? Dari 100 lebih. Sekarang 580, saya tanya Pak Misbah kemarin, berapa madrasah? Dari 580. Pondok juga sedikit kecil, termasuk pondoknya di Parape itu. Yang lain-lain itu belum. Sekarang sudah banyak pondok pesantren. Dulu Mida beliau ini tidur di rumah saya itu dalam 1 bulan biasa 2-3 kali itu. Di rumahnya. Tidur. Itu beliau punya anak. Masuk di pesantren. Ya. Itu anak saya agak sedikit manja, tidak. Sekarang di mana itu, Bang? Dia di Unim. Oh, di Unim sekarang. Pak Kiai. Itu anak bungsunya beliau itu. Anak bungsunya. Iya, anak bungsu. Manja sekali, selalu mau didampingi. Kalau sudah 1 minggu 2 minggu tidak, mau lagi supaya singgah di sana. Jadi pertama saya kenal kita itu, itu di pondok, rumahnya saya menginap di situ. Ya. Kemudian bersamaan dengan pengangkatan pegawai, madrasah sudah siap. Madrasah sudah siap, pegawai 100, 200 keluar SK-nya, terima langsung siap. Dari situ juga saya mulai terpikir bahwa saya gunakan kesempatan ini untuk membentuk atau mendirikan yayasan. Dari yayasan itu mendirikan sekolah, mulai dari tingkat dasar dalam 1 atap. Sekarang tenaga guru dan administrasi di bawah yayasan Ibu itu tidak kurang 100 orang seluruh Sulawesi Barat, karena selalu
bergandengan dari RA, MI, MTS, begitu, tambah lagi Alia. Jadi sehingga yang membuat cemas pegawai yang diangkat kemana nanti mengajar, pasti ke Mambi, ke Tator kah, atau di NTB. Itu kan isunya itu karena sudah jumlahnya besar begini. Banjir. Banjirin pegawai mau kemana kan? Madrasah sudah siap. Iya benar. Jadi tidak ada yang keluar. Berarti memang sudah didesain, dipikirkan sejak awal. Sudah pikirkan mengangkat pegawai harus ada sarananya. Ya seperti itu. Ya itu yang sempat saya lakukan, dan ini sudah diteruskan oleh pengganti saya, generasi saya yang sudah yang ketiga, dari Pak Muhlis, Pak Muhdin, kemudian Pak Mufli, dan sekarang Pak Mufli masuk tahun keempat. Dan perkembangannya juga luar biasa. Perkembangan luar biasa, fasilitas, yaitu masa milenial, yaitu digital. Dulu kan kalau Pak Kanwil dulu kegiatan atau ada testimoni yang hendak disampaikan kan tidak ada medianya. Tidak ada medianya. Tidak ada medianya. Begitu padat itu kegiatan, peletakan batu pertama, pembangunan KUA kantor. Dari fase kepemimpinan Bapak, kemudian dilanjutkan dengan Pak Mukhlis Latif, kemudian ke Pak Muhdin, sampai pada hari ini oleh Pak Dr. Mufli, yang terus mengalami grafik perkembangan yang luar biasa itu tadi. Ada enggak harapan dan cita-cita dulu pada saat Bapak Kakanwil yang, atau mungkin semua sudah sudah terlaksana? Saya lihat secara internal tinggal melanjutkan karena fasilitas Semua ada. perkantoran sudah boleh dikatakan sudah siap, ya, sarana infrastrukturnya sudah selesai, tinggal peralatan-peralatannya itu yang ditambah. Penataan sudah sistematis, ruangan-ruangan khusus seperti ini, studio, ya, pelayanan terpadu, sudah ada ruangan-ruangan khusus seperti itu. Dulu kita tidak ada. Menteri Agama itu Pak Kakanwil itu dulu pernah menyampaikan satu hal, bahwa wajah Kementerian Agama ini harus diremajakan. Maksudnya mungkin karena persepsi masyarakat ini Kementerian Agama tua. Maka setelah masuk fase digitalisasi yang sekarang menjadi tagline-nya sekarang kan transformasi digital, itu sebetulnya sebagai sebuah upaya untuk mencoba untuk memberikan bedak supaya Kementerian Agama ini di mata publik terlihat bukan lagi orang tua, tapi anak muda, remaja. Iya. Niat dan nawa itu kita dulu, kenapa kantor wilayah itu berada di situ? Ya, itu melalui dengan renungan dan istihara. Walaupun belum ada penetapan bahwa pusat ibu kota provinsi itu di Mamuju, justru sangat deras berita itu buat di Kalukku. Saya berpikir begini, saya harus dahului, karena saya merasa bahwa Kementerian Agama itu menjadi panutan, harus jadi kiblat semua instansi. Maka saya ambil tempat di situ. Itu sebelum penetapan ibu kota provinsi? Belum. Saya provokasi gubernur waktu itu, ya, provokasi positif. Sementara berolahraga saya ajak hari Jumat waktu itu, Pak Gub, ada salam dari Pak Menteri, ya, kita sudah disiapkan dana pembangunan kantor. Banyak, biayanya berapa? Tidak terlalu banyak, lebih 6 M, ya kan, termasuk rumah dinas. Jadi kesediaan Pak Gub bisa hari ini hari Jumat, hari baik, bisa meletakkan batu pertama. Oh ya, ya kan, itu spontan itu. Di mana?
di wilayah sana. Pas kita sudah lihat letaknya kan, ya. Yang pertama kita lihat kan kantor wilayah. Nanti belakangnya itu ada BPKP. Mudah-mudahan betul jadi kiblat di situ. Diletakkan kantor pertama, dipercepat. Begitu sudah dibangun kantor itu, ada berita berkembang bahwa itu kantor Kementerian Agama itu menjadi tempat pembuangan. Ya itu kan di sana masih hutan. Karena perkantoran itu di Kaluku. Tapi begitu gubernur terpilih Anwar Adnan Saleh dalam acara keagamaan di Rujak, ya ada yang tanya bahwa di mana kira-kira perkantoran, ya kan? Iya. Saya ada, terus saya lihat begini, dia lihat sama saya, terus saya bilang, karena sudah ada kantor Kanwil Kementerian Agama, ya lebih baik kita di sana saja. Begitu. Ya, itu orang-orang di DPR yang sudah punya lahan di sana, kecewanya luar biasa. Karena berlomba mereka menyiapkan lahan, sudah beli tanah di sana. Tapi ternyata mendekat ke kantor wilayah. Karena sudah ada kantor wilayah, lebih baik di sana saja. Itu saya tidak lupa Pak Gubernur Adnan Saleh. Jadi terbukti ternyata bahwa niat awal bahwa menjadi kiblat. Jadi tentu bukan hanya kiblat, tetapi harus jadi berwibawah. Namanya kalau kita kiblat itu harus punya daya tarik kan. Ya, tentu jangan cuma kantor yang kita lihat indah begitu, tapi orang-orangnya di dalam arti kerjasama, komunikasi, interaksi, ya sesuai dengan struktur tugas masing-masing, sehingga tercipta satu kesatuan tak terpisahkan. Jangan ada blok-blok, jangan ada ini orangnya si anu ini, itu yang paling saya tidak, ya, dan saya selalu pesan kepada mereka bahwa jangan ada bahasa si anu orangnya si anu, jangan, semuanya kita ini sama. Biasanya kan kantor-kantor yang lain ya, yang mungkin vertikal, itu biasanya mengikut kepada kantor gubernur, ini terbalik. Suatu waktu nanti insya Allah, mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan kita semua sehat. Saya ingin dudukkan Bapak dengan Bapak Anwar Adnan Saleh. Kita nostalgia tentang masa lalu itu. Mudah-mudahan. Seperti kata saya tadi di awal, bahwa al-fadlu lil mubtadi, kemuliaan itu memang mutlak miliknya pelopor atau pendahulu. In ahsanal muqtadi, meskipun yang di belakang terbaik, baik, ya. Masing-masing ada kelebihan dan keunggulan, ya. Disitulah terjadi saling melengkapi, ya, saling menghormati. Dan ada lagi pepatah orang, bagaimanapun yang pertama itu paling berkesan. Termasuk pacar pertama. Apa-apa saja yang pertama pasti selalu. Pacar pertamamu kan ada, tidak bisa lupakan. Kan namanya pertama. Makanya biasanya itu gagal pacar pertama setelah masing-masing, ya, atau masing-masing pasangan lain. Hati-hati bertemu dengan mantan pacar. Iya, betul nih Bang. Makasih ya. Makasih Pak Kamil. Ya. Kita doakan sama-sama beliau, orang tua kita, Kanwil pertama Provinsi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Kita doakan sama-sama supaya beliau sehat bersama dengan keluarga, panjang umur insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Bersama dengan amin, amin, amin. Makasih. Makasih. Anda sudah bersedia kembali duduk di studio ini. Jangan lupa bahagia. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.